Hello, welcome back to my channel. Di channel aku Ninja sih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka video aku. Oke, karena itu gratis supaya channel aku cepat berkembang. Thank you. Love you. Dadah, hello. Kulit gosong, hangus terbakar. Semoga menjadi pembelajaran bersama. Awasi anak-anak kita saat bermain ya. Terus akun tersebut. Guys, jadi itu video kita dapat mengambil pelajaran, itu adalah pelajaran untuk kita semua. Karena apa? Kita itu juga penting ya untuk berhati-hati dalam ya karena emang musibah sih, emang itu udah musibah. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ketika kita melakukan segala aktivitas apapun, kita harus berdoa, terus harus hati-hati juga kalau itu potensinya merugikan diri kita, maka kita nggak usah ngelakuin itu gitu. Kita harus berpikir lebih jauh juga. Dan ini kan yang tewas itu anak remaja gitu, masih di bangku SMP, masih kecil juga kan, kasihan banget gitu. Dan dia meninggalnya karena kesetrum kabel di lantai 2 rumahnya dan saat bermain TikTok. Karena zaman sekarang itu lagi boomingnya main TikTok, bukan hanya anak kecil ini, anak remaja ini yang main TikTok. Sepupu aku, adik-adik aku pun juga suka main TikTok. Ya karena zaman sekarang gitu ya, TikTok emang bagi mereka itu sangat menjadi hiburan gitu. Kalau aku lihat TikTok ya, videonya bagus, menarik, dan mereka sangat kreatif membuat video, sangat kreatif. Tapi kita harus bijak menggunakan media sosial, menggunakan TikTok juga gitu. Kita harus perlu berhati-hati gitu. Dan karena ajalnya dia meninggal seperti ini, ya karena dia meninggal ya mungkin itu karena ajalnya, bukan karena TikToknya. Tapi kita perlu lihat
dilihat lagi, kenapa kok bisa gitu dia meninggal karena bermain TikTok, ya karena mereka kurang hati-hati gitu. Kalau ya karena kurang hati-hati juga sih. Jadi kita perlu belajar, kalau kita lagi bermain gitu, kita ya berpikir sekiranya itu merugikan kita ya jangan lakuin gitu. Jadi untuk orang tua juga adalah peran terpenting, bukan hanya orang tua, masyarakat semuanya ada peran terpenting untuk perkembangan anak-anak ya, untuk perkembangan anak-anak. Jadi anak-anak itu masih perlu untuk dipantau, dijaga, karena mereka itu masih tahap pertumbuhan, tahap perkembangan, tahap pendewasaan gitu. Jadi mereka perlu untuk kita pantau, kita awasi ya gitu. Jangan sampai kita lalai gitu. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita ceroboh membiarkan anak kita melakukan hal-hal yang bakal merugikan dirinya sendiri itu. Misalkan anak zaman sekarang ini kan udah pegangnya handphone gitu. Udah SD juga udah banyak yang pegang handphone. Zamannya aku ini dulu belum pegangnya handphone tuh, dulu belum. Waktu aku kecil tuh pegangnya bukan handphone, masih jadul handphonenya ya. Tapi kalau sekarang anak-anak udah menggunakan handphone Android, mereka bisa mengakses semua media sosial. Jadi untuk orang tua harus mengawasi anak-anaknya saat menggunakan handphone gitu. Dan ketika untuk belajar ya oke belajar, tapi jangan menggunakan berlebihan, jangan menggunakan handphone secara berlebihan. Nah itu kita perlu mengawasi karena media sosial is very luar biasa, amazing ya, karena mereka bisa mengakses apapun. Tuh anak kecil sekarang pinter, anak SD ya sekarang udah pinter banget mainan handphone gitu. Jadi kita perlu mengawasi tidak hanya di handphone saja. Ketika mereka bermain di luar, kita juga perlu mengawasi, perlu menasehati, perlu memberikan masukan, perlu mengingatkan apapun ketika mereka pergi beraktivitas itu. Jadi peran orang tua itu penting. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak ya untuk melakukan hal-hal yang mereka tuh nggak tahu, karena mereka tuh hanya berpikir ya anak kecil tuh berpikir seneng main gitu. Kalau orang tua udah dewasa mereka bakal berpikir lebih jauh. Jadi mereka belum paham, jadi masih perlu arahan gitu. Jadi menjadi orang tua harus benar-benar bisa memantau anaknya sendiri begitu. Jadi itu bisa menjadi pembelajaran buat aku juga, karena aku juga ya perlu berhati-hati melakukan sesuatu lah apapun itu, karena memang ajal kita tidak tahu kapan menjemput kita gitu. Jadi kita harus ingat dan kita perlu hati-hati dimanapun kita berada. Ketika kita udah hati-hati, contohnya nih, ketika kita mengendarai motor, kita udah hati-hati gitu, jalan udah ibaratnya slow gitu, tiba-tiba kita keserempet karena orang lain yang nggak hati-hati. Kadang begitu gitu, kita nggak tahu musibah gitu kan. Ya, kadang kita udah hati-hati, malah orang lain yang nggak hati-hati gitu. Jadi kita nggak tahu gitu ya, kita harus mengawali aktivitas dengan bismillah, dengan berdoa, mengawali dengan segala aktivitas, libatkan Allah di dalamnya itu ya. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel aku berkembang. Dan semoga karena aku pengen sharing-sharing ke kalian, benar-benar pengen sharing-sharing tentang sesuatu yang bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dan bermanfaat tentunya. Sekian ya, kalau ada salah kata yang kurang berkenan saya minta maaf ya, karena manusia tidak jauh dari khilaf ya. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.